Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastika Rinjani dari kelas 11F. Absen 30 hari ini saya akan mempresentasikan tugas PPT Bahasa Indonesia saya berupa teks cerpen. Saya mulai dari pengertiannya. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Sesuai namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Jadi, isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Ciri-ciri cerpen ada 5. Yang pertama itu bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah untuk dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada 5, diantaranya fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Kedua, fungsi estetis, memberikan nilai estetika atau keindahan sehingga memberikan rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Ketiga, fungsi didaktif, yaitu memberikan pelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Keempat, fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang kelima, memiliki fungsi religiusitas, yaitu memberikan pelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pembaca. Kita masuk ke strukturnya, ada 6. Yang pertama itu ada abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Saya akan membacakan contoh cerpen yang telah saya buat. Di pagi hari ketika Jumat, kumulai hariku dengan penuh semangat dan ceria. Perkenalkan, namaku Swastika Rinjani dan kamu bisa mengikuti K untuk mempersingkatnya. Aku seorang siswi dari SMA Negeri 71 Jakarta dan umurku saat ini 16 tahun. Masih terbilang muda jika dibandingkan dengan teman sekelasku yang sudah memiliki KTP. Untuk saat ini aku berada di kelas 11F dengan wali kelas Pak Mediatna. Di kelasku aku tergolong siswa yang sangat pendiam. Menurut teman-teman sekelasku, aku terlalu irit dalam berbicara. Hal itu bukan karena aku sengaja melakukannya, tetapi memang sejak dulu aku kurang suka keramaian. Meskipun pendiam, aku punya banyak hal yang suka aku kerjakan, seperti menari, membaca, melukis, dan lain-lain. Oleh karena itu, aku masuk banyak sekali eskul di sekolahku. Aku mengikuti eskul PMR, tari kreasi, juga eskul bahasa Jepang. Hari ini tanggal 25 November 2022 adalah hari yang istimewa untukku dan sekolahku, karena hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional, di mana kita akan mengungkapkan rasa terima kasih kita untuk guru-guru tercinta yang telah mengajarkan kita selama ini. Untuk merayakan itu, sekolahku mengadakan berbagai acara seperti persembahan menyanyi, menari, dan lomba-lomba menari. Aku pun ikut andil di dalamnya, dikarenakan aku adalah anggota tari daerah. Eskul tari daerah, guru meminta ketua eskul untuk mempersembahkan suatu tarian. Ketua eskulku pun berinisiatif untuk mengajak anggotanya untuk menari. Setelah berunding selama kurang lebih 2 hari, akhirnya diputuskan 9 orang yang akan tampil tari saat hari guru, termasuk aku. Aku mendapatkan bagian tari ondel-ondel dan juga tortor. Kami berlatih kurang lebih selama 2 minggu sebelum hari guru. Semua formasi dan ide tari disiapkan oleh ketua eskulku, yaitu Maulinda dari kelas 11A. Dia sangat berpengalaman dalam hal ini. Kami bersembilan berlatih setiap 3 hari dalam seminggu. Latihan kami dimulai sejak pulang sekolah hingga pukul 5:30 sore. Dan setelah 2 minggu lamanya, akhirnya pada hari Jumat ini kami akan menampilkan tarian kami di sekolah. Untuk memulai hari, aku memulai hariku dengan bangun pagi pukul 3 dini hari. Setelah bangun, aku segera bersiap mandi untuk mempersiapkan kostum. Mandi kali ini terasa sangat berbeda karena cuacanya sangat dingin. Selepas mandi, aku mengganti bajuku dengan baju bebas dan langsung berangkat ke sekolah pukul 4 pagi. Perjalananku dari rumah ke sekolah terbilang cukup seram sekali karena jalanan masih gelap dan hanya sedikit pengendara yang lewat. Aku sedikit merinding ketika harus melewati jalan kecil dan juga gang yang dipenuhi pepohonan. Aku selalu melafalkan sholawat serta memohon perlindungan di perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah aku juga ayahku sampai di depan gerbang sekolah, aku cukup terkejut karena keadaannya lebih gelap dari aku kira. Hanya sedikit lampu yang dinyalakan untuk penerangan. Aku yang ketakutan segera berpamit kepada ayahku dan langsung masuk ke dalam sekolah. Setelah ayahku pergi, aku memberanikan diri untuk langsung menuju ruang musik sesuai kesepakatan berkumpul teman-temanku. Setelah sedikit berlari, akhirnya aku sampai di ruang musik. Di sana, Maulinda dan juga mamanya sudah menunggu. Setelah aku memberikan salam dan masuk ke ruang musik, di sana aku merasakan telingaku sedikit berdengung, mungkin karena ruangannya yang kedap suara. Aku memperhatikan sekitarku. Maulinda yang sedang di make up oleh mamanya, sangat cantik. Aku menunggu giliran sambil memakaikan kostumku. Sedikit susah karena aku belum pernah memakainya sebelumnya. Setelah beberapa menit, anggota lain sudah mulai berdatangan. Mulai dari Sukraini, Rahma, Mada, Mahira, Aura, dan yang terakhir adalah Selfie. Karena kami semua menunggu bergantian untuk dirias oleh Mama Maulinda. Aku yang masih sedikit kesulitan dalam memakai kostum akhirnya dibantu oleh Maulinda untuk dipakaikan sebelumnya dirias. Selama memakai kostum, aku selalu mengeluh karena terlalu banyak detail yang harus dipakai. Selain itu juga, aku harus memakai ikat konde di kepalaku yang terbilang sangat berat. Karena ketika sedang asik mengeluh, Mama Wenda menyuruhku untuk mendekatinya karena sudah giliranku untuk dirias. Mula-mula dia memberikan aku pelembab agar makeup yang dipakai bisa menempel di wajahku. Setelah dipakaikan makeup, setelah memakaikan pelembab, dia memberikan foundation untuk mengcover mukaku agar tidak terlihat belang. Setelah Mama Maulinda meratakan bedak tabur ke seluruh wajahku, setelahnya Mama Maulinda meratakan bedak tabur ke seluruh wajahku. Hal ini dilakukan agar warna foundation dengan warna kulitku bisa menyatu. Setelah dengan bedak tabur, Mama Maulinda lalu melukiskan alisku. Di bagian ini aku sedikit khawatir karena alisku terbilang sangat tipis dan susah untuk diatur, serta selain itu, aku tidak punya kesempatan untuk bergerak dan mengaca karena posisiku yang menghadap ke Mama Maulinda. Selesai dengan alis, kini Mama Maulinda memainkan eyeshadow ke kelopak mataku. Warna yang dipakai adalah hijau dan merah, mengikuti warna kostumku. Rasanya sedikit menggelitik karena aku sedikit sensitif di bagian kelopak mata. Lanjut setelah itu, Mama Maulinda memakaikan aku bulu mata palsu dan juga lipstick sebagai penutup. Aku sedikit terkejut karena melihat penampilanku setelah di make up karena aku terlihat sangat berbeda. Teman-teman di sekitarku pun sedikit terkejut, bukan ke arah yang negatif, tetapi mereka memujiku cantik. Aku yang tidak percaya mencoba mengambil foto dan mengirimkan kepada keluargaku untuk meminta pendapat mereka, dan jawabannya pun sama. Mereka memujiku cantik dan karena itu aku sedikit senang. Setelah selesai make up sekitar pukul 5:30 pagi. Aku masih menunggu untuk dipakaikan konde dan juga riasan rambut. Selagi menunggu, temanku mengajak untuk pergi ke kantin membeli makanan. Kami bertiga berjalan dari ruang musik menuju kantin sekolah. Di awal aku bertemu dengan teman sekelasku Desyana. Kami saling bertegur sapa. Setelahnya aku lanjut untuk pergi ke kantin. Di kantin aku hanya membeli minuman dan juga permen, sedangkan temanku membeli nasi untuk sarapan. Kami membayar dan langsung balik ke ruang musik untuk menunggu giliran lagi. Akan tetapi sesampainya di ruang musik, temanku tiba-tiba panik dan memberitahukan bahwa handphone tertinggal di kantin. Akhirnya kami pun terpaksa balik lagi ke kantin untuk mengambilnya. Beruntungnya ibu kantin menyimpan HP-nya untuk kami. Dia tertawa dan mengembalikan HP temanku. Kami kembali ke ruang musik dan menunggu lagi untuk dirias rambutnya. Suasana di ruang musik menjadi lebih ramai karena anak-anak eskul Salzeus juga menempati. Kami berbagi ruangan untuk berias. Akhirnya, setelah beberapa menit, tiba giliranku untuk dipasangkan konde. Mula-mula rambutku diikat sampai ujung kepala, lalu dililitkan rambut palsu agar terlihat lebih tebal. Setelahnya, anak rambut yang masih turun ke bawah diberikan hairspray agar mengikuti bentuk kondenya. Dan yang terakhir, rambutku diberikan pin agar posisinya tidak bergeser. Selesai dengan riasan rambut,
Aku dan teman-temanku mencoba untuk latihan ulang sebelum kami tampil di depan. Dimulai dari aku dan Aura yang menampilkan tari daerah Betawi yaitu ondel-ondel, lalu dilanjutkan oleh temanku yaitu Mada dan juga Faye dan seterusnya. Hari sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi dan sebentar lagi adalah giliran kami untuk tampil. Aku tidak bisa menahan rasa gugup dan harus berpegangan tangan dengan teman sebelahku. Kami mengecek keadaan di luar lapangan yang sangat ramai. Perasaan gugup pun semakin tak tertahan. Kami akhirnya berkumpul untuk lingkaran dan berpegangan tangan dan berdoa memohon kelancaran kepada Tuhan. Setelahnya kami memberikan semangat kepada satu sama lain. Setelah berdoa dan saling memberikan semangat, kami dipanggil OSIS untuk segera menyiapkan diri di depan lapangan. Kami pun bergegas untuk mengikutinya. Selama perjalanan, ternyata aku bertemu banyak teman sekelasku yang menyapaku. Perasaan malu dan juga gugup tentu saja terlintas di benakku, tetapi aku berusaha menahannya. Kami diposisikan berdiri di tengah lapangan sesuai dengan formasi sebelumnya telah dibuat. Musik pertama dimainkan tidak lain adalah ondel-ondel. Aku bersiap dan langsung menari, dilanjutkan oleh musik berikutnya hingga selesai. Semua berjalan lancar. Bahkan pada saat bagian tortor, murid dan guru ikut menari bersama kami. Perasaan puas dan juga senang terbayar lunas setelah penampilan kami berakhir. Aku sangat bersyukur untuk pengalamanku ini. Banyak dari temanku yang meminta untuk berfoto termasuk kepala sekolah. Teman-temanku yang lain pun sangat senang untuk pengalaman kali ini. Rasa lelah, gugup, malu semua hilang begitu saja setelah penampilan selesai. Mungkin di lain kesempatan, aku akan mencoba untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini. Untukku, waktuku selama di sekolah hanya kurang dari 2 tahun lagi, dan aku tidak ingin waktu itu terbuang sia-sia. Aku ingin menambah banyak pengalaman seperti yang aku lakukan hari ini. Terima kasih.